Ya jodoh rezeki kan umur nggak ada yang tahu. Iya. Ya emang nanti matinya gue di pesawat ya udah. Bonjour. Anjir. Halo semuanya. Halo, guys. Nah, hari ini gue mau beda jurusan nih sama temen gue. Kenalan dulu. Oke, nama gue Afif. Jurusan penerbang, tapi udah lulus. Di mana? Gimana nih? Di mana? Oh, lulusan dari Filipina, dari sekolah APGIA Flying School. Belajarnya apa aja di sana? Kalau belajar, berhubung gue jurusan penerbang nih, mostly gue tuh praktek. Ya 80% lah, 70-80% itu praktek, sisanya juga teori. Paling kalau teori itu belajarnya kayak aerodinamik, terus belajar tentang fisika juga, hukum Newton, terus belajar tentang mesin pesawatnya juga, tentang rencana penerbangannya juga, tentang cuaca, dan kesehatan tentang di dalam dunia aviasi juga. Prakteknya Gitu. bener-bener langsung ke pesawat atau ada Oh. tahap-tahapnya gitu? Kalau di awal itu yang pasti teori dulu di kelas nih. Setelah teori di kelas, nanti ada ujiannya, ujian teori. Setelah itu lulus, nanti kita baru dikasih simulator. Simulator paling sih 5 jam biasanya. Lama 5 ya? jam, 10 jam. Setelah itu baru kita dikasih initial flight gitu, kayak familiarization lah buat pengenalan. Setelah itu baru kita dikasih terbang sendiri, bukan sendiri sih, maksudnya berdua sama instruktur ya. Maksudnya baru diajari benar-benar gitu. Terus jangka waktu lo belajar dari awal masuk rata-rata berapa lama sampai lo bisa benar-benar nerbangin sendiri? Nah, dulu yang ini gue sih masih ingat banget ya. Dulu tuh gue masuk bulan kalau nggak salah tuh 2016 Agustus, bulan Oktober akhir tuh gue udah solo flight. Itu gimana ya, itu buat anak yang baru masih student flying school itu, solo itu pencapaian yang wah lah gitu. Tandanya lu udah bisa terbang sendiri tanpa didampingi instruktur. Dan itu gue masih di bawah 20 jam terbang, gue lupa berapa jam. Tapi itu baru 2 bulan setelah dari kelas juga ya. Kelas itu mungkin 3 minggu, 4 mingguan. Itu lo penerbangan belajarnya, kan pesawat ada banyak jenisnya juga kan ya? Nah, yang kebetulan gue pelajarin itu jenisnya Cessna 152 dan 172. Jadi langsung khusus gitu. Iya. Kayak kalau helikopter gitu-gitu beda lagi. Oh, itu beda Tapi beda belajar. rating sih jatuhnya. Nah, itu nggak belajar. Jadi kan ada lagi istilahnya itu fixed wing sama rotary wings. Kalau helikopter itu kan saya berputar kan, rotary wings. Nah, kalau gue belajar ini saya tetap fixed wing gitu. Jadi itu beda. Emang dari awalnya udah beda banget. Berbeda. Oh, tadi kan lo bilang ya lo dari jurusan penerbangan. Emang ada jurusan apa lagi selain penerbangan? Ya di flight school sih itu aja. Cuman nggak tahu ya kalau di STPI gitu-gitu. Oh, ada jurusan lain. Ada jurusan lain kayak mungkin pemandu lalu lintas segala macam gitu-gitulah. Kurang paham juga sih kalau di syarat buat lulusnya. Buat lulus apa tuh? Buat lulus, Buat lulus apa nih? buat lulus dari kuliahnya. Ini panjang banget sih tahapannya. Ya nggak apa-apa, Asli biar panjang tahu. banget. Jadi yang tadi gue bilang kan kita harus kelas dulu. Itu dari setelah kelas kita udah ujian dari sekolah. Setelah itu kita pokoknya singkat cerita kita harus terbang itu 50 jam. Diakumulasi. 40 jam lah diakumulasi. Itu pokoknya udah termasuk terbang solo, terbang jauh, itu istilahnya cross country. Oh, Pokoknya itu sekitar berapa ya? 250 nautical miles lah. Pokoknya adalah itu sampai 50 jam itu ada tahapan-tahapannya. Setelah itu gua di sana itu sebutannya CAAP, Civil Aviation Authority of the Philippines. Jadi kayak macam menteri perhubungannya gitu lah. Oh. Nah, gua kesana. Pertama gue tes teori dulu tuh. Setelah gue udah mengumpulkan 40 jam terbang itu, gue tes teori. Itu passing grade-nya minimal 70%. Dari soal tuh 30 dan mata pelajarannya apa sih? Mata kuliah lah ya sebutannya lah. Ada 10 atau 9 lah gitu kurang lebih.
Setelah itu lulus 70% itu kalau gagal ya ngulang. Ngulangnya kayak harus ada jangka waktunya Harus minimal 3 hari. 3 hari, terus kalau misalkan gagal 3 kali harus ada surat dari sekolah kalau menyatakan gue harus ngikut kelas ulang kayak gitu. Nah setelah itu lulus setelah itu baru ada namanya cek pilot gitu, check ride lah istilah di sana tuh check ride itu kita dicek sama cek pilot yang dari KAP itu, dari Menteri Perhubungan itu, bukan dari instruktur kita. Jadi kita kayak udah punya janjian lah jadwal kapan mereka datang ke sekolah kita terbang sejam 2 jam, ditanya manuver segala macam, ditanya prosedur-prosedurnya juga. Kalau itu udah nyatakan lulus baru kita dapat lisensi. Baru kalau setelah dapat lisensi baru udah. Nah itu baru tuh yang lisensi awal itu namanya PPL, Private Pilot License. Terus? Jadi kalau lu udah punya itu, ibaratnya lu tuh udah bisa terbang dengan pesawat rating tersebut. Misalkan gue terbangnya Cessna yang 152, jadi gue bisa terbang Cessna 152, tapi dengan catatan gue itu terbangnya charity gitu, nggak boleh terima gaji. Jadi buat gain hour lah, buat nambah jam terbang gitu. Jadi gitu. Nah setelah itu ada lagi namanya CPL, Commercial Pilot License, dan itu syaratnya biasanya ya minimal tuh 150 jam terbang. Iya. Jadi kan gue di awal udah punya 50 nih. Berarti ada tinggal nambah 100, ya kan? Ya udah tuh tinggal nambah 100. Nanti sama tahapannya gitu lagi. Nanti ada dites teorinya lagi, dites cek pilotnya lagi gitu sama. Tapi dengan tahapan yang lebih yang advance ya. Pasti. Itu kan tadi kayak lu pas belajar kayak ada terbang-terbang ya, ada terbang-terbang. Nah, itu berarti taruh nih disclaimer dulu nih. Ini dengan catatan gue ini baru bisa terbang siang. Oh, belum. Itu nggak bisa terbang malam sama terbang kalau lagi ada cuaca hujan. Itu nanti ada lagi ratingnya. Beda lagi. Setelah gue dapet CPL, tapi nggak tahu sih tergantung sekolah. Ada yang dari PPL dia ngambil rating tersebut, namanya instrumen rating. Kalau ada juga yang PPL, CPL baru instrumen rating. Ada juga yang PPL langsung instrumen rating baru CPL gitu. Jadi urutannya bebas ya, gue nggak tahu sih itu mungkin regulasi juga atau tergantung sekolahnya juga. Berarti sekolah lo punya pesawat? Ya iya dong, jelas. Buat terbang-terbang itu. Jelas. Yang tadi lo bilang cross country, berarti itu lo di pesawatnya nggak ada yang naik gitu? Atau ada instruktur? Pesawatnya itu cuma berdua. Jadi tuh ada solo cross country sama dual cross country. Kalau solo lo sendiri? Gue sendiri. Bener-bener sendiri? Iya. Terus nilainya? Ya dipantau aja gitu? Pantau aja. Kemana waktu itu? Ke Vigan. Vigan tuh sekitar gimana ya? Dari sini ke Jogja lah ada. Oh tapi emang udah kayak udah perjanjian lah sekolahnya, maksudnya udah sering. Pasti. Wow. Terus struggle yang lo rasain? Ya pasti banyak banget sih, parah. Yang paling utama itu struggle jauh dari keluarga. Toxic. Itu udah pasti. Seminggu lu yang milih? Iya memang jelas gak milih. Seminggu masih aman, 2 minggu aman, 3 minggu aman, sebulan sakit langsung. Sumpah. Cuman ya udahlah, lama-lama dijalanin ya udah. Terus struggle-nya lagi karena gue tinggal di negara orang, gue gak punya saudara. Gue cuma punya teman gue doang kan. Dan gue kalau ada masalah apa-apa, gue mau gak mau harus ngadepin sendiri. Dan itu mungkin tantangan buat gue juga. Makanya gue milih lebih di sana kan. Jadi biar nggak apa-apa, nggak terpaku sama orang tua lah gitu kan. Terus struggle-nya ya sama paling ujian lah. Susah. Berat. Kamu gak akan berat. Diajak jadi pilot. Gitu. Terus kalau buat biayanya sendiri nih? Biaya sih buat dari kayak pendaftaran biasanya sih saatnya pakai dolar ya. Maupun kan di internasional atau mau di luar, nah apa mau di sana juga biasanya pakai dolar. Paling range-nya sih kisaran dari 40.000 sampai 60.000 lah, sekitaran segitu. Bisa beli mesin pump it up dikali kurs sekarang aja lah, tergantung kursnya berapa. Tapi itu di luar biaya hidup kan, berarti lu dan beda lagi. Dan kebetulan gue di sana udah ikut biaya hidup juga, kamar sama akomodasi dan makan. Sehari
2 kali. Sama sehari 3 kali sama sarapan. Gitu. Enak dong, berarti maksudnya ya udah semua paling Iya. ya jajan-jajan doang. Paling jajan, pulsa gitu, Iya, laundry lah ya. Gitu lah. Oh mungkin Sehari-hari. banyak yang nggak tahu juga kayak kan lu di Filipina, gimana bahasanya? Bahasa di sana tuh orang mostly ya pakai tuh bahasa Inggris. Maksudnya bahasa kedua mereka lah. Ya pasti bahasa pertama mereka kan Tagalog, ya kan. Tapi bahasa kedua mereka tuh bahasa Inggris. Jadi kalau ibaratnya jajan ke orang-orang kecil pun dia juga bisa bahasa Inggris. Oh iya. Iya. Tapi karena berhubung gue orang Indo nih dan muka kita kan tipikal lah sama orang Filipina. Kalau gue diem aja pasti tuh diajak ngomong tuh bahasa Tagalog. Bahasa Tagalog. Udah gue diem aja. Udah bilang sorry I can speak Tagalog, baru dia ngomong sorry sir, I thought you're Filipino. Pasti biasanya kayak gitu. Gue kira lu orang Filipin kan gitu. Biasanya sih gitu. Tapi ya biasanya walaupun gue belanja di pasar pun juga dia bisa bahasa Inggris. Iya. Berarti emang Ya dia dikata basic juga mereka ngerti. Gitu. Komunikasi kan yang penting sama-sama ngerti Iya, doang, nggak harus yang benar. Gimana? Oh ini tadi syarat masuk, gua pas lu bilang syarat lulus sama syarat masuk nih kan? Kalau syarat masuk yang paling utama banget itu bahasa Inggris. Berarti Udah mutlak. minimal TOEFL, TOEIC. Itu tergantung sekolah sih. Ada yang pakai TOEFL, ada yang pakai TOEIC, terus ada yang pakai IELTS juga kalau misalkan lu di Aussie. Kalau lu Waktu itu lupa ya? lupa aja. Dia pakai TOEIC sih gue. Udah lama banget. Iya. Gue pakai TOEIC terus minimal berapa ya? Lupa lagi. 700 kah ada mungkin lupa atau 600, 6,5. Jadi harus disiapin dulu tuh buat yang Iya, mau itu udah pasti mutlak. di mana-mana juga ya. Udah mutlak banget mau di Indo, mau di. Iya kan kalau Ya misalkan gimana ya, dari belajarnya aja buku-bukunya kebanyakan bahasa Inggris. Dan dari lu terbang komunikasi sama ETC juga pakai bahasa Inggris. Dari kata di Indo ada ngomong bahasa Indonesianya tapi bahasa yang dasar-dasar itu pasti pakai bahasa Inggris. Iya. lagi pula kalau misalkan ini kan nanti komunikasinya sama orang banyak kayak bahasa Inggris kan pasti semua makanya orang itu. insya Allah bisa lah gitu. Itu paling Terus, mutlak bahasa Inggris. Kalau apalagi? soal fisik mungkin kaki harus 1 meter. Jadi ke atasnya bebas. Ke atasnya ya kalau 1 meter pasti udah 160 ke atas lah, 165 ke atas gitu. Terus setahu gue kalau kacamata juga boleh, asal nanti pas tes medical examination-nya tuh di bawah kacamatanya. Tapi gue lupa minimal minus sama silindernya itu berapa. Tapi pasti boleh kok. Terus gigi yang pasti nggak boleh ada lubang. Kalau ada lubang boleh ditambal, nggak masalah. Kirain cabut. Kalau cabut pun kayak gigi palsu nggak masalah. Oh nggak apa-apa. Yang Nggak penting apa-apa. ada semua gitu. Yang penting ditutup dah. Soalnya kalau lu terbang itu kan beda pressure-nya, tekanannya di luar di dalam, pasti lu ngerasain tuh gigi tuh pasti ngilu. Kalau gigi lu berlubang, makanya tuh kenapa nggak boleh gigi berlubang? Karena takut nanti pas lu terbang gigi lu ngilu kan, gitu. Kalau kuliah harus pakai seragam nggak, Bib? Harus. Atas Seragamnya? putih, bawah hitam, terus ada rompi lis hijau gitu, yang apa? Yang glow in the dark itu. Iya. Yang kalau kena cahaya iya nyala. Ini yang gitu, ini ada tapi nggak rompi ini yang ada oranye. rilis doang. Buat apa? Terus sama Biar apa pakai itu? buat safety. Jadi Nah kalau kan hujan- lu itu pas teori pakai juga. kalau teori sih sebenarnya kan itu kan gue udah masuk area bandara harus pakai. Terus ada name tag-nya juga, ID card airport harus ada itu. Jadi sekolahnya sebelah bandara. Emang di dalam bandara, bukan di sebelah. Udah masuk lingkupan bandara. Ada nggak yang mau lu sampein buat adik-adik gitu yang mau masuk pilot gitu? Apa ya? Mau masuk pilot. Maksudnya sekolah penerbangan masuk pilot. Kalau pesan-pesannya sih ya yakinin diri dulu sendiri aja. Dan yang pasti harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Kayak skill basic paling utama itu kan bahasa Inggris yang pasti. Kalau yang kedua itu udah pasti budget. Kalau udah ngomongin budget kan udah pasti sulit ya, nggak bisa dipukul rata juga kan. Jadi harus disesuaikan juga dengan budgetnya. Dan yang terakhir itu jangan sampai teriming-imingin tuh sekolah pilot tuh murah itu jangan sampai. Itu bohong.
Itu pasti bullshit. Tapi kan murahnya orang relatif. Memang relatif, cuman kalau dibandingin dengan yang misalkan sesama sekolah pilot dibandingin lebih murah, itu cari tahu dulu kenapa masih lebih murah. Dan kalau emang mau sekolah di luar negeri, misalkan katakan kayak di Filipina, di Australia atau di US gitu, kalau saran gue tuh survei sekolahnya. Oh, lu jadi sebelum daftar lu survei dulu ke sana? Enggak, karena kebetulan Terima kasih sarannya. Kebetulan di sana ada teman gue, dia kakaknya itu jadi sana. Jadi gue tahu di sana tuh kayak gimana. Oh, udah tahu. Nah, kalau yang belum tahu dan belum punya kenalan, mending tuh survei sekolahnya, tanya sekolahnya gimana, terus cara ngajarnya gimana, ujiannya gimana, ke tempat ujiannya nanti gimana, terus jumlah pesawatnya berapa gitu-gitulah. Karena terus semuanya harus beda-beda. ditanyain. Terus beda-beda. Kayak misalkan nih, yang tadi gue bilang KAP itu Civil Aviation Authority of Philippines, itu kan dia pusat itu di Manila. Kalau lu di luar Manila, lu harus terbang ke sana. Ngerti nggak? Ya misalkan nih di Jakarta tuh namanya DGCA. Beda-beda istilah tapi sama lah intinya. Sekolahnya itu misalkan di Palembang. Berarti harus ke Tapi Jakarta. gue harus ke Jakarta buat ujian gitu loh. Maksudnya kayak hal kayak gitu tuh harus dipertimbangkan. Semuanya ditanya lah. Intinya tuh survei kalau mau sekolah pilot. Kalau emang udah basic mumpuni, budgetnya ada, ya tinggal survei sekolahnya aja. Tanya yang lengkap gitu. Tapi asik nggak sih ngendarain pesawat? Ya, tergantung orangnya. Kalau emang di menurut passionnya, lu. kalau menurut gue sih asik. Asik. Ya gimana sih? Biasanya gue naik motor, naik mobil, gue naik pesawat. Bener. Iya kan? Asik, beda lah ya. Asik kan? Pasti beda kan? Dimana-mana gue ngerem kalau ada macet, ini mah ada macet. Dengerinnya Tapi kan rame di atas. rame memang pasti. Karena Lu juga pernah konvoy. papasan nggak? Oh, konvoy. Pernah, Tapi kalau jauhan. misalkan, iya jauhan. Tapi konvoy depan belakang gitu. Ya, dengan jarak ya 30 menit lah gitu. Kalau papasan ketemuan, Papasan pasti kan kita ada radio nih. Kalau kita di mana-dimananya itu kita pasti report lah. Kita lagi di mana, di ketinggian berapa, tujuan kita kemana, dan kita itu siapa gitu. Iya, identifikasi pesawatnya maksudnya. Oh iya. Jadi ini udah jelas itu. Pokoknya nanti bisa kelihatan lah sama yang di sekitaran kita gitu. Tapi enggak, maksudnya kalau lu bawa pesawat pernah nggak kayak ngeliat pesawat lain? Pernah. Tapi kan karena kita udah report, jadi kita tahu nih, oh ada posisi dia di sebelah kanan kita, arah berbalik. Oh dia di atas kita, oh dia di bawah kita, kelihatan gitu. Makanya itu gunanya yang report itu gitu. Yaudah, sebelum mati lagi, gue mau bikin closing dulu. Thank you so much for watching. Kalau ada yang mau ditanya-tanya, bisa komen di bawah. Emang dibaca? Komennya? Iya. Lu selalu dibales. Dibaca, ya Cuma Kak, doain aku ya masuk. Iya, amin. Oke, amin. Gue doain. Yang mau tanya-tanya boleh nanti komen di komentar aja nanti. Komentar. Insya Allah gue balesin lah. Kalau nggak follow aja IG-nya Apip. Nggak boleh? Boleh di follow. Nggak boleh. Boleh kalau mau DM, mau tanya-tanya. Centil. Enggak kalau mau tanya-tanya tentang jurusan aja ya. Yang lainnya nggak terima. Atau kalau yang terus sih terima. Enggak. Bercanda. Kalau ada orang dalam Iya, boleh lah. pesawat ya. Boleh, lagi nyari kerja Pak. Pengangguran nih. Bentar. Udah gitu jangan masukin deh. Oke, bye.